Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Candu dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Novan Arianto, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Dan hari ini kita sudah sampai di episode ketiga. Dan seperti yang sudah pernah seringkali saya janjikan kepada sahabat-sahabat Candu dimanapun Anda berada, podcast Kejaksaan Negeri Ketapang, khususnya dalam program Canda Bareng JPU ini, selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang sekaliber dan cukup membuat kita penasaran. Nah, hal yang paling membanggakan hari ini kita kedatangan tamu yang lain lagi. Nah, kalau kemarin episode kemarin kita sudah ketemu dengan tamu-tamu yang ciamik. Nah, hari ini kita juga ketemu lagi dengan salah satu ada aparat dari BKSDA. Nah, selamat datang di podcast Candu, Pak Wirawa. Terima kasih Pak Novan. Nah, Salam kenal Pak Novan. salam kenal. Ini baru pertama kalinya saya ketemu dengan Pak Wirawa dan beliau saya ucapkan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk sedikit memberikan pencerahan atau ilmu berkaitan dengan BKSDA. Nanti kita akan bicara panjang lebar, saudara-saudara sekalian sahabat Candu dimanapun Anda berada, tentang apa itu BKSDA. Tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu nih sama pembicara kita pada kesempatan hari ini. Pak Wirawa, ini saya panggilnya apa ini? Pak Mas saja. Mas, oke. Mas Burawa. Nah, bisa kita perkenalan dulu deh, Mas. Ya. Ya, terima kasih Pak Novan. Jadi perkenalan nama saya Birawa. Kalau orang Jawa itu kan Birowo Pak ya. Kalau orang Sunda Birawa. Birawa, oke. Saya Birawa, saya Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di Ya, Ketapang ya. betul Pak. Di Ketapang, luar biasa. Baik, sahabat Candu dimanapun Anda berada, nanti kita akan bicara tentang seputar kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari BKSDA Ketapang, atau mungkin berkaitan dengan hal-hal apa, berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Ketapang pada khususnya. Baik, Pak Wiraya, yang pertama ingin saya tanyakan soal BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Betul, Pak ya? Betul. Nah, ini tugasnya apa sih, Pak? Iya Pak Novan, jadi BKSDA itu salah satu UPT di tingkat provinsi di bawahnya Kementerian KLHK. Jadi salah satu tupoksi kami adalah melakukan pengelolaan kawasan konservasi, baik melalui kegiatan perlindungan, pengawetan maupun pemanfaatan yang ada di dalam ataupun di luar kawasan konservasi. Di luar kawasan konservasi juga Termasuk itu Pak. termasuk itu. Ya, jadi tugas kami cukup berat Pak, Oh, karena meliputi di luar dan di dalam kawasan konservasi. oh gitu. Untuk di Kalimantan Barat sendiri, Pak, BKSDA itu ada berapa, Pak? Ada Ya, di masing-masing ya. provinsi apakah ada BKSDA? Ada Pak. Jadi kita tiap-tiap provinsi ada UPT BKSDA Pak. Nah, khususnya di sini itu BKSDA Kalimantan Barat ada 13 kawasan 13 konservasi kawasan khusus konservasi. ya, yang harus kami jaga, yang dibagi menjadi 3 seksi konservasi wilayah Pak. Jadi di Kalbar dibagi jadi 3. 3 seksi Oke. konservasi. Yaitu seksi 1 ya di Ketapang ini Pak, seksi 2 ada di Sintang, seksi 3 di Singkawang. Seksi 1 di Ketapang, 2 di Sintang, 3 di Singkawang. Betul Pak. Untuk wilayahnya untuk seksi 1 Ketapang sendiri apakah khusus untuk Ketapang atau juga Seksi 1 meliputi ini beberapa daerah lain? ini dari Kayong Utara, KKU, oke. Ketapang. Ada 2 kawasan konservasi yang kita kelola Pak. Kawasan Cagar Alam Muara Kendawangan Muara Kendawangan dan sama kawasan Cagar Alam Kepulauan Karimata Karimata. di Kayong Jadi Utara. ada di Kayang Utara. Jadi ada 2 wilayah konservasi Ya. sebenarnya. Wilayah konservasi ini dalam bentuk hutan. Kalau di Cagar Alam Muara Kendawangan bentuk hutan Pak. Bentuk hutan, Di Karimata bentuk perairan Pak. bentuk perairan juga. Betul Nah, Pak. baik sahabat Anda dimanapun berada, ini yang cukup menarik sebenarnya. Nanti akan kita ulas lebih dalam berkaitan dengan wilayah konservasi yang tadi disebutkan oleh Mas Birawa. Yang pertama tadi Mas Birawa menyebutkan ada 2 wilayah konservasi di Ketapang dan KKU, Iya, di Kendawangan dan di Karimata. betul. Nah, yang satu dalam bentuk hutan, yang satu dalam bentuk Perairan. perairan juga. Nah, sebenarnya apa yang dikonservasi di sana, Pak? Iya Pak. Jadi kenapa di Taman sebagai kawasan konservasi itu pasti ada tujuannya Pak. Jadi kami ini kawasan itu memiliki potensi Pak. Baik sumber daya alam maupun hayati atau non hayati yang ada di dalamnya itu yang perlu kita kelola Pak.
kita kelola, kita konservasi karena memiliki potensi-potensi yang mungkin saat ini belum diketahui, tapi siapa tahu mendatang itu bisa kita tulis dan banyak manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini harus kita konservasi bersama, Pak. Oh, gitu. Jadi menjadi sebuah wilayah konservasi karena ada sumber daya hayati yang terkandung di sana yang mungkin saat ini belum ditemukan, belum digali, Betul. tapi ada potensi besar di sana. Nah, Mas Birawa, ini saya tanyakan juga, sebenarnya potensi sumber daya hayati di Indonesia itu bagaimana? Iya. Menurut penelitian, Pak, kita Indonesia itu negara nomor 4, Pak, punya keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, nomor 4. Nomor 4, Iya. Ada sekitar 49.000 jenis spesies yang ada di Indonesia. Dan sekitar 67% ini, Pak, ini ada di West Borneo, Pak. Kalimantan Barat. Khusus langsung menuju ke Kalimantan. Langsung ya, Nah, betul, berarti oke. kan memang ada potensi besar ya ada di sini yang mungkin harus kita ketahui bersama-sama. Dan salah satunya ya di kawasan-kawasan konservasi itu, Pak, yang perlu kita jaga. Tidak terlepas juga di luarnya mungkin ada juga seperti itu. Nah, itu yang perlu untuk kita sama-sama ketahui, Pak. Ya, Potensi baik, luar biasa sekali. Saya baca, kita baru saja tahu ternyata Indonesia itu menduduki peringkat 4 versi dunia ya, versi dunia dari 4 negara besar yang memiliki keanekaragaman hayati. Kalau nomor satunya di mana, Pak? itu nomor 1 di Brasil, Pak. Amazon. Amazon. Ah, luar kita sudah tahu lah kalau Amazon tuh. Jadi sangat membanggakan saudara kita sebagai rakyat Indonesia, warga negara Indonesia, kalau ternyata negara kita itu menjadi peringkat 4 yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang luar biasa. Di darat dan di laut, Pak ya. Betul, Pak. Nah, sekarang Mas Wirawa, berkaitan dengan sumber daya hayati yang ada di Ketapang dan KKU kita khususnya. Sebenarnya ada nggak yang dilindungi di sana? Satwa atau mungkin tanaman yang dilindungi di konservasi itu? Kalau sini spesies apa namanya? Prioritasnya kan enggang sama orangutan, Pak. Burung-burang, Betul, Pak. enggang dan orang Orangutan hutan. itu yang jadi konsen kita. Nah, selain itu masih banyak juga sih terkait ada buaya, mungkin ada jenis spesies tumbuhan yang memang dilindungi kayak kantong semar itu dilindungi juga. Oh, itu ada kantong semut di Kalimantan. Oh, Yang sebenarnya kita tidak konsen di situ, tapi sebenarnya itu punya manfaat tinggi juga. Ada beberapa manfaat yang memang dari tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan kita, Pak, yang belum kita manfaatkan. oh, Kita begitu. kenal tumbuhan tanaman obat itu, Pak, itu kan banyak di Ya, oh, tanaman semacam itu. hutan itu, tapi Ya, dalam kawasan hutan. di dalam kawasan hutan. Dan kita perlu eksplor lagi lah Oke. terkait potensi-potensi itu. Sebenarnya tadi seperti penyampaian Mas Wirawa tadi, sebenarnya banyak sumber daya hayati atau potensi-potensi dalam daerah konservasi itu yang belum pernah diteliti, observasi dan lain sebagainya. Sebenarnya sejauh mana proses evaluasi? Apakah kita sebenarnya sudah mengenal yang di dalam gitu kan? Atau kita selama ini observasi kita sampai mana saja? Sebenarnya kalau dibilang cukup, kita belum cukup, Pak. Masih terlalu luas yang harus kita Oh, teliti terkait itu. Apalagi ya kita tahu sendiri kondisi kita, kondisi mungkin negara kita kan bisa dibilang juga belum terlalu terkait teknologi-teknologi yang ada di dunia luar. Nah, makanya kita keterbatasan itulah yang menyebabkan kita itu belum bisa mengekspor keseluruhan. Yang kita ekspor hanya yang kelihatan-kelihatan saja, Pak. yang tampak Yang saja ini. tadi yang sebenarnya yang ternyata punya potensi tinggi, Pak. Potensi yang sampai sekarang belum digali. Kali itu, Pak. Oh, Dan gitu. itu yang perlu kita konsen di situ. Baik, Mas Murawa, tadi ada yang menarik tadi ketika saya menanyakan terkait dengan ada nggak hewan-hewan yang dilindungi, salah satu yang menjadi wilayah konservasi, salah satunya buaya. Sementara kita tahu ya buaya di Kalimantan ini bagaimana cerita-cerita video dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan buaya-buaya masuk ke warga, kemudian ada beberapa cerita-cerita horor yang berkaitan sampai ada orang yang hilang karena dimakan buaya dan sebagainya. Bagaimana? BKSD apakah juga tahu terkait ini? Iya. Jadi memang pelaporan terkait kemunculan buaya pasti ke BKSD. BKSD ya, betul. Masuk kewenangan kami karena selain selain terkait pengelolaan hutan juga satwanya masuk di kita pengelolaannya, Pak. Tumbuhan satwa liar juga salah satu masuk tupoksi di BKSDA. Makanya setiap ada laporan kemunculan buaya kah atau orang hutan kah itu pasti ke kami. Khususnya untuk buaya ini, Pak, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan ini dari temuan-temuan kami di lapangan. Jadi konflik, dulu bahasanya konflik, sekarang bahasanya sudah agak diperhalus interaksi negatif. Interaksi negatif satwa liar khususnya buaya ke masyarakat itu disebabkan karena perilaku manusia sebenarnya, Pak. Masyarakat kita yang mungkin dalam tanda kutip uh, agak perlu diluruskan kembali. Seperti buang sampah sembarangan, Pak, di sungai, Pak. Itu istilahnya saya menarik buaya, Pak.
kita mungkin masyarakat buang sampah yang itu ada mungkin dalam tangki sisa ayam kah atau mungkin apakah yang itu menarik Pak. Datang. Oh, Datang. gitu. Itu Betul. yang sering kita asosiasikan ke masyarakat. Hati-hati jangan buang sampah sembarangan di sungai. Sungai. Buayanya datang. Datang, baik. Baik, luar biasa sekali Mas Wirawa. Tadi terkait dengan buaya ya. Jadi salah satu peran kenapa seringkali kita mendengar terjadi konflik antara satwa dan masyarakat atau ada satwa yang datang masuk ke perkampungan-perkampungan dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi salah satu yang pernah saya baca adalah berkaitan dengan tempat wilayah ekosistem mereka yang sudah rusak. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari makan dan sampai harus keluar dari wilayah hutan atau konservasi, masuk ke warga, akhirnya konflik dengan warga. Apa itu benar? Benar Pak, salah satunya karena tekanan habitat mereka. Ya disebabkan oleh ulah kita sendiri sih Pak. Perambahan hutan, perubahan fungsi lahan, atau mungkin perusakan habitat aslinya itu menjadi salah satu buaya kah atau mungkin orangutan itu sering berinteraksi negatif dengan masyarakat. Nah itu yang perlu kita sama-sama sih Pak untuk memberi penyadaran ke masyarakat bahwa di situ tuh ada habitat satwa liar. Nah, kita ini masyarakat manusia ini yang punya akal pikiran harusnya tahu mengetahui Tahu, hal itu. betul. Jadi jangan menyalahkan mereka terus. Kita harus introspeksi dulu, Nah, kita dulu. Sebenarnya benar nggak kita merusak habitat betul. ini, Jadi merusak lahan ini? terkait dengan yang penyampaian Mas Wirawa tadi, saya jadi berpikir begini. Pertanyaannya adalah eh, bisa nggak sebenarnya kita manusia ini hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar tadi yang kita tahu di hutan itu ada ya ada orang hutan, ada buaya. Jadi problemnya ketika ada konflik-konflik tadi, pertanyaannya adalah bisa nggak sebenarnya kita itu hidup berdampingan dengan mereka? Teorinya bisa, Pak. Teorinya bisa. Teorinya bisa. Tapi prakteknya agak susah. Merubah mindset masyarakatnya ya. Susah. Konsepnya betul. Mereka anggapnya itu binatang buas masuk ke kampung kita, mengganggu kita lah itu. Itu harus kita rubah bahwa sebenarnya kita ini yang menumpang gitu, Pak. Kita ini yang menumpang di sini. Mereka itu yang orang Indonesia habitat asli di situ. Bagaimana caranya kita bisa berdamai ya kita harus tahu polanya mereka seperti apa. Misalnya mereka itu sebenarnya keluar masuknya jam-jam sekian bisa kita manfaatkan. Misalnya kayak gini ada habitat buaya, bisa kita jadikan tempat untuk misalnya selfie-selfie foto. Ada keluar masuk kita kasih foto. Tapi ya kita kasih dulu terkait pengetahuan terkait buaya supaya jangan membahayakan manusia. Ya, baik, saudara-saudara, sahabat candu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah cerita nih tentang BEKSDA terkait dengan potensi hutan-hutan kita. Tapi kalau kita bicara yang bagus-bagus, kelihatannya terlalu monoton ya. Nah, sekarang ada nggak sih sebenarnya kendala yang dihadapi oleh BKSDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan konservasi di hutan ini? Banyak Pak. Salah satunya apa, Pak? Misalnya Fungsi kita BKSD ini kan pertama tadi yang saya bilang perlindungan Pak. perlindungan. Perlindungan itu berarti kita melarang masyarakat Pak. Oke. Masuk ke hutan mau tebang kayu nggak boleh nanti banjir kan rusak ini habitat rusak. Jadi kita seolah jadi musuh bersama Pak. Saya melihat itu. BKSDA menghalangi pembangunan desa. BKSDA menghalangi untuk kemajuan desa. Itu sering Pak kita. Tapi bagaimana saya sampaikan lah, ini memang aturan ini seperti ini. Kawasan konservasi tidak boleh ada aktivitas yang merusak. Kalau Bapak bangun jalan di dalam kawasan, meskipun untuk akses masyarakat bisa ada prosedurnya, tapi nggak bisa serta-merta langsung kita bangun ini, tidak bisa. Hal-hal tersebut yang sering hambatan kita Pak ke masyarakat bahwa ada stigma bahwa BKSDA itu kadang-kadang menghambat pembangunan. Oke. Itu tapi kita wajar lah kita sering pendekatan secara personal ke masyarakat teman-teman saya arahkan untuk sering bergaul tidur di masyarakat lambat laun juga mereka sadar ternyata tugas kita itu mulia untuk menyelamatkan ini loh alam kita ini bukan untuk kita untuk anak cucu kita nanti. Betul, salah satunya itu. Jadi di satu sisi kita perlu namanya pembangunan, tapi di satu sisi harus ada yang kita lindungi dan sebagainya. Jadi bagaimana kemudian mengkompromikan antara pembangunan ini berjalan, tapi perlindungan terhadap aset-aset yang ada di sumber daya hayati itu berjalan. Betul itu Pak. Nah, tapi sejujurnya saya ingin tanyakan juga Mas Wirawa, namanya daerah konservasi itu kan kalau kita sering baca-baca atau nonton TV itu ada masyarakat adat yang tinggal di sana gitu kan. Jadi mereka yang sudah sekian ratus tahun ada di sana, membangun kehidupan di sana, interaksi dengan masyarakat-masyarakat sekitar dan adat istiadat termasuk
kayak folklore-folklore yang mengatakan tentang daerah ini angker dan lain sebagainya itu sebenarnya secara tidak langsung turut membantu menjaga kelestarian Ya, atau sumber daya alam itu betul itu Mas. betul betul Pak, betul. Betul Jadi ya. stigma-stigma angker itu kadang-kadang membantu kita, Pak. Jadi jangan masuk daerah ini daerah namanya angker atau mungkin pamali kalau orang Jawa bilang. Malah secara nggak langsung saya senang kayak gitu karena mau nggak mau itu membantu kita tugas kita. Hutannya jadi bagus, orang nggak pernah masuk situ, tugas kita jadi lebih ringan lagi. Lebih ringan ya. Tadi disebutkan 60% sumber daya hayati itu ada di 67% sumber daya hayati itu ada di kabupaten di West Borneo. Sebenarnya potensi ini luar biasa ini. Nah sekarang kita lebih maju lagi nih sekarang. Sekarang sudah ada IKN nih. Nah, IKN yang sudah ada pembangunan IKN kira-kira berdampak nggak dengan adanya konservasi di Kalimantan yang notabene kita jaga sebagai paru-paru dunia ini? Kalau dampak pasti ada Mas. Dampak pasti ada. Jadi, dampak itu kan bukan bukan harus dihilangkan, tapi harus dikelola menurut saya. Dan saya kira pemerintah juga sudah menentukan sebagai daerah IKN atau apapun itu kan pasti sudah melalui kajian-kajian lengkap. Betul. Kajian-kajian itu untuk meminimalkan dampak yang ada. Ada dampak seperti apa untuk meminimalkan. Saya kira eh, saya kira bisa saja sih ada dampak, tapi saya kira sudah diatasi lah terkait dengan pembangunan IKN itu. Pembangunan IKN ya betul. Baik Mas Birawa, sobat-sobat candu dimanapun Anda berada, tadi sepintas kita tahu bahwa ternyata tentang fungsi penting tentang sumber daya hayati yang ada di West Borneo ini salah satu yang terbesar, 4 terbesar dunia dan itu tentu harus potensi yang harus kita lestarikan Pak ya. Terus dan salah satu ujung tombaknya adalah BKSDA, BKSDA. Tapi juga menutup kemungkinan karena melihat dari beberapa kendala tadi yang disebutkan oleh Mas Birawa, kita sebagai masyarakat pun atau warga negara Indonesia juga harus turut ambil bagian, andil ikut melestarikan. Harus. Terus gitu ya, karena kita pun meski tidak dapat dipungkiri, kita pun hidup berdampingan dengan satwa-satwa liar itu. Nah, selain satwa, apakah tanaman itu juga jadi yang harus dilestarikan, Mas? Di BKSDA. Jadi kita bicara itu kan dari sudut pandang spesies juga ekosistem. Ekosistem. Ekosistem itu pasti ya lingkungan tempat tinggal satwa liar itu. Pasti tumbuhannya juga salah satu komponen yang kita lestarikan. Apa satwa itu tidak bisa hidup bagus kalau nggak ada tempat tempat tinggalnya yang bagus juga. Jadi apa konsep apa namanya tugas kita semuanya Mas. Ekosistem itu termasuk tumbuhan satwa liarnya masuk ke kita. Masuk. Ekosistemnya sih. Ekosistemnya, cagar budaya yang harus dijaga di sana. Masuk itu juga. Luar Jadi biasa. kita tidak bicara 1-2 pohon tidak, tapi 1.000 pohon kalau belum membentuk suatu ekosistem bukan hal yang bagus. Tapi kalau cuma 500 pohon tapi sudah jadi ekosistem bagus itu yang kita goalnya di situ Mas. Goalnya di situ. Ekosistem Iya. bagus ya. Mas Murawa, kita tahu Kalimantan ini juga tempat ladang sawit ya, Pak. Kita tahu di kita ini banyak kebun-kebun sawit yang dulu juga mau tidak mau harus merambah hutan-hutan dan lain sebagainya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang selalu ada benturan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian. Nah, terkait dengan adanya banyaknya sawit-sawit yang ada di sini tuh ada implikasinya tidak, Pak? Nah, kalau bilang implikasi ada Mas. Pasti ada ya. Ada Mas, ada implikasi. Cuma kan kebijakan ini terus apa namanya berkembang lah terkait kemajuan terkait prioritas kita. Jadi misalnya seperti ini, misalnya sekarang tiap perusahaan itu wajib untuk memiliki namanya areal HCV, Mas. High Conservation Values. Jadi area itu memang dicadangkan sebagai tempat area yang punya nilai konservasi tinggi. Nah itu sebagai kewajiban perusahaan khususnya sawit untuk memiliki itu, untuk meningkatkan nilai ekspor sawitnya itu harus memiliki HCV itu, area-area HCV. Dan itu saya kira bagus karena itu sebagai mendukung konservasi juga. Jadi kita punya kantong-kantong area-area yang masih memiliki nilai konservasi tinggi di dalam perusahaan-perusahaan. Oh, baik. Kemudian Mas yang menarik saya juga adalah konservasi di Karimata. Tadi disebutkan yang konservasi di Karimata ini bukan hutan loh ya, tapi lebih ke perairan. Perairan ya, perairan. Itu berarti menyangkut satwa ikan dan tumbuh-tumbuhan ada di sana. Itu juga masuk BKSDA. Masuk ranahnya BKSDA saat ini. Saat ini.
karena Oh, masih ada pembahasan terkait ada kewenangan KKP. betul, betul. Itu yang saya tanyakan karena perikanan ada sendiri gitu kan. Tapi untuk wilayah Ketapang dan KKU sendiri saat ini masih Masih di bawahnya BKSDA. masih di bawahnya BKSDA. Jadi perannya masih sangat luas ini kan. Jadi tidak hanya di darat tapi di laut pun juga. Masih. Nah, kemudian untuk Ketapang dan KKU, wah, wilayah Ketapang dan KKU karena wilayah hukum kita di sana. Nah, perburuan liar. Nah, ini pernah sering terjadi nggak di sini? Masih, masih banyak. Oh sih, Ya. kita tahu bahwa satwa-satwa liar itu kan harganya fantastis. Ya. Apalagi kalau dijual ke luar Ya. negeri dan lain sebagainya. Biasanya produk apa yang biasanya menjadi buruan para Iya, pemburu liar ini? pemburu liar itu biasanya terkait dengan daging rusa, Pak. Daging rusa. Jadi memang karakter-karakter di sini itu kan dulu mungkin rusa itu sebagai salah satu sumber makanan masyarakat. Jadi sekarang sudah dijadikan area konservasi di situ. Tapi mungkin budaya mereka belum belum bergeser lah dari perburuan, akhirnya perburuan liar lah mereka itu. Dan itu sebagai salah satu penyumbang kebakaran juga ternyata Pak. Kebakaran. Kebakaran hutan yang sering ada di Provinsi Ya, Kalimantan itu salah satunya dari perburuan liar itu. Jadi ternyata itu mereka untuk mau berburu rusa ataupun kancil atau hewan-hewan mamalia yang ada di dalam hutan itu dia bakar dulu. Dia bakar dulu, nanti 1 2 hari tumbuh tunas baru. Nah, tunas baru itu yang kadang rusa datang makan. Nah, mereka tunggu di situ untuk tembakin. Jadi kita nggak capek-capeknya juga bilang ke masyarakat bahwa stoplah perburuan liar ini. Selain dari dilarang secara undang-undang, satwanya dilindungi, satu sisi juga cara berburunya ini yang sering mengakibatkan kebakaran. mereka itu ya sengaja membakar Bakal agar menarik rusa. bakar, tumbuh tunas baru, bisa datang. Rusa datang dari situ kesempatan untuk berburu. Ya. Kalau di pasaran, pasar gelap atau di mana jual? Mereka biasanya di mana? Pernah punya pengalaman tentang perburuan liar? Sering dekat-dekat kawasan konservasi, Pak. Oh, Di mereka Kedawan masih dulu 2 tahun yang lalu masih ada kita temui. Tapi setelah pendekatan masyarakat, teman-teman resort ini ke pedagang-pedagang itu lah, sekarang sudah, alhamdulillah sudah tidak ada lagi. baru-baru ini kami juga mendengar tentang adanya berita-berita tentang pencurian darah orang utan. Nah, apalagi nggak ngomong ini BKSDA nih Mas Birawan nih ya, sahabat-sahabat Candu dimanapun Anda berada, BKSDA. Nah, kita tanyakan saja sama yang pakar di bidang ini nih. Nah, benar nggak ada berita-berita adanya dugaan pencurian pengambilan Ya, darah ya. orang utan ini? Jadi seperti tadi saya bilang Pak, jadi selama ini yang kita konsen cuma yang lihat kelihatan saja. Ternyata yang nggak kelihatan itu potensinya besar juga. Ada potensi besar juga yang nggak kelihatan kan. Ini yang kita sebut sumber daya genetik di situ. Sumber daya genetik. Materi-materi genetik atau dari tumbuhan satwa liar yang dia memiliki nilai potensial tinggi untuk dimanfaatkan. Salah satunya darah orang utan itu. Memang ada beberapa kejadian itu mungkin sudah 5 tahun 10 tahun yang lalu lah itu terjadi itu seperti itu. Jadi ada pencurian darah orang hutan yang dimanfaatkan untuk tujuan komersil tanpa sepengetahuan. Tujuan komersil. Ya, betul. Jadi itu, nah, dan itu sudah diproses, sudah selesai. Darah orang hutan itu sebenarnya digunakan untuk apa? Sebenarnya itu kalau nggak salah untuk medikal. Oh, medikal. Itu banyak sebenarnya potensi-potensi yang saya bilang tadi, obat-obat selain tumbuhan ternyata di apa namanya untuk satwa itu juga ada potensi obatnya juga. Potensi medisnya ya, dikembangkan. Jadi, Hanya saja mungkin di Indonesia belum berkembang seperti itu belum ada Pak. teknologinya dan Belum ada. tadi disampaikan itu dilakukan oleh orang asing ya, Kebanyakan oleh orang asing. orang asing. Tapi perlu diketahui bahwa sekarang itu yang disebut orang asing itu bukan hanya WNA saja, Pak. Betul, Tapi semua yang berafiliasi, termasuk penelitian-penelitian yang menggunakan anggaran dari luar pun bisa dikategorikan sebagai asing. betul. NGO begitu ya. NGO itu yang perlu Oh, kita waspada. yang pendanaannya berasal dari asing, Itu kita tidak tahu maksud terselubungnya. seberapa kita. Begitu luar biasa sekali Jadi, kita. jadi itu yang kami mohon bantuan juga sih. Semua pihak lah sama-sama. Iya. Ini potensi ini besar ini kita. Ya. Baik, memang luar biasa sekali ini kita
dari masyarakat ini baru tahu juga terkait dengan adanya pencurian darah orang hutan gitu kan, karena ternyata di darah orang hutan ini juga menjadi sumber daya genetik yang digunakan untuk penelitian di bidang medis. Iya. Dan celakanya adalah dilakukan bukan oleh Indonesia sebenarnya, negara warga sendiri, tapi justru dilakukan oleh orang asing gitu ya. Nah, ini yang ironis sekali sebenarnya. 90% orang hutan itu hampir mirip sama kita, Pak, manusia. 90% orang hutan itu hampir mirip lah Oh, struktur apa namanya oh ya 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 ya. dengan manusia. Jadi mungkin berdasarkan kemiripan itulah di Oh, sini dilakukan penelitian terkait orang hutan. 71% penelitian di Indonesia, Pak, terkait orang hutan. karena dianggap mirip dengan ini. Mungkin Mungkin. 55% itu di Kalimantan. Oh, Orang karena secara hutan. secara morfologi, secara fisiologi gitu ya. Kan orang hutan ada dua di Sumatera sama Kalimantan. Ya, karena itu ada yang mengatakan nenek moyang manusia dari dan sebagainya. Baik, sahabat-sahabat Candu, dimanapun Anda berada, sepertinya semakin menarik saja perbincangan kita hari ini. Bukan hanya soal BKSDA secara umum, tapi mungkin berkaitan dengan hal-hal yang mungkin baru kita mendapatkan informasinya pada kesempatan hari ini. Nah, kemudian Pak Birawa, kita masih ada punya beberapa menit ke depan nih, mumpung ada kesempatan kita manfaatkan nih. Nah, kemudian terkait dengan burung-burung liar, burung-burung yang kemudian yang dilindungi dan lain sebagainya. Itu semua kan sudah ada aturannya. Betul. Burung mana saja yang dilindungi dan lain sebagainya. Tapi juga pemberitaan-pemberitaan kita marak terkait dengan penyelundupan burung-burung itu. Nah, BKSDA selaku institusi yang menjadi garda depan dalam konservasi ini, khususnya pelindungan terhadap satwa-satwa liar, burung maupun hewan-hewan yang dilindungi dan lain sebagainya ini, eh, apa tindakan yang dilakukan oleh BKSDA? Kita tetap melakukan pemantauan, Pak. Ya, kita punya pos itu kan di pintu-pintu keluar bandara, pelabuhan itu kita punya, Pak, personil jaga. Kita punya pos juga di sana. Kita melakukan pemantauan, kita juga melakukan pendekatan ke masyarakat yang dalam tanda kutip pemelihara burung, tukang-tukang jual-jual beli burung yang di Ya, kios-kios itu kita lakukan pendekatan ke mereka. Beri kami informasi khususnya yang terkait yang burung-burung dilindungi yang sering diperjualbelikan di sini. Dan ya dari situ kita nanam, cuman kita menanam modal kepercayaan saja ya. Kita modal kepercayaan ke mereka bahwa kita ini kerjasama, kerja itu untuk alam lah, untuk kebaikan kita bersama. Dukung kita lah, jangan malah jauhi kita, tapi dukung kita. Beri informasi kalau ada terkait ada penjualan burung yang dilindungi atau dalam skala besar yang dalam tanda kutip bisa merusak ekosistem. baik. Seperti itu. Luar biasa sekali karena kadang-kadang masyarakat itu jauh lebih tahu daripada kita Betul, betul, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan sekitarnya. betul, betul. Jadi maka tadi Pak Mas Birawa sendiri sudah membuka. Jadi bagi sahabat-sahabat Candu dimanapun Anda berada, jika seandainya ada informasi Betul. berkaitan dengan perdagangan satwa liar atau ada perburuan liar atau yang berkaitan dengan satwa liar maupun cagar yang ada di sana, Ya. nah bisa lapornya kemana nih? Kita ada call center, Pak. Oh, ada call center. Call center. Nah, bisa disebutkan nih, Mas. Mumpung lagi disaksikan nih. Nanti kita sampaikan nanti. Nanti kita saksikan di kolom komentar. Boleh, boleh, boleh. Baik, Mas Bilal, nggak terasa sudah hampir 1 jam nih. Sudah hampir 1 jam kita berdiskusi terkait dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi dari BKSDA. Siap. Dan dari sini kita pun mendapatkan pencerahan terkait dengan BKSDA itu sebenarnya institusinya bagaimana sih, kewenangannya bagaimana, tupoksinya pun bagaimana. Dari situ kita mengetahui bahwa ternyata sumber daya genetik atau sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia itu luar biasa sekali. Karenanya menjadi tanggung jawab kita harus melestarikan. Siap. Ya, karena seperti kata orang bijak mengatakan bahwa hutan itu adalah titipan buat anak cucu kita. Betul, betul. Betul, betul. Bukan warisan, tapi titipan. Titipan. Karena itu kita masyarakat yang hidup hari ini patut untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya dan satwa-satwa liar yang berada di sekitar kita. Mungkin itu Pak Birawa, Terima kasih Pak Novan. iya, atas pencerahannya Ya. biar kita semakin bisa kolek ke depannya. Ini Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat, Pak. Saya menyambung sama Pak Novan tadi dari hutan tadi sebagai untuk anak cucu, tapi saya bilang hutan itu sebagai jaminan, Pak.
hutan itu barang yang kita jaminkan untuk anak-anak cucu kita. Jadi kalau kita merusak hutan, sama saja kita merusak anak-anak cucu kita nanti. Jangan sampai anak-anak cucu kita hanya mendengar cerita dari kita saja. Oh, dulu ada burung enggang di sini. Oh, dulu ada namanya orang hutan di sini. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita nanti berdosa sama Tuhan. Nah, luar biasa sekali, Iya. Sobat Candi Purbalingga. Hutan itu adalah jaminan anak cucu kita. Sehingga kalau kita merusak hutan, berarti kita tidak akan menyisakan apa-apa untuk anak cucu kita. Kami, sahabat Candu, kita akan ketemu lagi di episode-episode mendatang dengan para narasumber-narasumber yang menarik tentang berbagai bahasan masalah isu, bukan hanya sekedar hukum, politik, dan lain sebagainya. Dan lebih menariknya adalah kita akan selalu mengupdate kita melalui sarana online kita, melalui YouTube dan IG. Siap. Baik, terima kasih atas kedatangannya Mas Gunawan. Terima kasih. Semoga ya, semoga apa yang disampaikan menjadi berkah bagi Amin. kita. Sahabat Candu, itu akhir perbincangan kita. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.